Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zina Wijianti dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 1C. Kali ini saya akan berbagi pengalaman belajar filsafat dan juga menjelaskan sedikit tentang apa sih filsafat itu. Apakah belajar filsafat itu nggak membosankan? Nah, jawabannya itu pada diri kalian sendiri-sendiri ya teman-teman. Nah, mari kita belajar filsafat bareng-bareng dan mencari ilmu sedalam-dalamnya. Jangan lupa rajin membaca juga teman-teman. Tonton terus video ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari objek kemanusiaan secara menyeluruh sehingga proses inti hakiki dari objek yang dipelajari. Cabang-cabang filsafat ada 3, yaitu metafisika, aksiologi, epistemologi. Jadi, filsafat itu penting dalam kehidupan. Filsafat mampu menjawab segala pertanyaan dengan metode berpikir yang dipelajari. Lalu kita tambah pada masa Yunani klasik. Keberadaan filsafat Yunani pada masa kelahirannya abad ke-600 sampai 300 sebelum Masehi menggambarkan adanya pengaruh yang kuat antara mitos dan logos. Mitologi merupakan suatu faktor untuk yang mendahului filsafat dan mempersiapkan ke arah timbulnya pemikiran filosofis. Adapun filosof dari Yunani yang dulunya suka traveling atau bepergian dan orang yang pertama kali menggunakan akal pikirannya, yang untuk berpikir lah ya. Nah, siapa sih dia? Yaitu Thales. Thales juga disebut sebagai bapak filsafat, dan dari sinilah filsafat disebut juga sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan berasal atau berawal dari filsafat. Masa filsafat Yunani merupakan masa terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya filsafat loh. Nah, yang pertama, bangsa Yunani yang kaya akan mitos atau dongeng, di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya untuk mengetahui atau mengerti. Yang kedua, karya sastra Yunani yang dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani, seperti karya puisi Homeros yang berjudul Ilias dan Odyssea, mempunyai kedudukan yang istimewa dalam karya sastra Yunani. Nah, yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil. Adapun filosof pada periode Yunani kuno yaitu adanya Thales, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, Herakleitos, Parmenides, Zeno, Empedokles, Anaxagoras, Leukippos, dan Democritus. Akan tetapi, filosof pada periode Yunani kuno atau Yunani klasik yang terkenal ada 3, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Gimana teman-teman, paham gak? Dengan kalian membaca filsafat, mungkin kalian akan lebih paham. Selanjutnya, saya akan memberikan materi yaitu masa Helenistik atau masa Helenisme. Helenisme diambil dari bahasa Yunani kuno yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Helenisme secara umum menunjukkan kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Lama periode ini kurang lebih dari 300 tahun, yaitu mulai dari 323 sebelum Masehi, yaitu masa Alexander Agung atau meninggalnya Aristoteles, hingga 20 sebelum Masehi. Pola pikir filsafat Helenisme Yunani pasca Aristoteles diantaranya Epikuros, Stoa, dan Skeptis. Dari periode etik, kemudian ada juga Neopitagoras, Pilon, dan Plotinus maksud saya, dari periode religi. Adapun ciri-ciri filsafat Helenisme. Yang pertama, pemisahan antara filsafat dan sains terjadi pada zaman ini. Belajar seperti pada abad ke-20 menjadi terspesialisasi. Sifat spekulasi mulai dijauhi. Jiwa filsafat Helenisme ialah aklektik. Usaha-usaha diarahkan untuk mengharmoniskan pendapat yang berlawanan. Dan yang keempat, etika dijadikan perhatian yang dominan. Dan yang kelima, pada zaman ini, filsafat lebih dekat dengan agama. Lanjut gak nih? Lanjutlah ya. Nah, yang ini penjelasan sedikit mengenai pada masa pertengahan. Nah, pada zaman pertengahan, ialah zaman di mana filsafat abad pertengahan dicirikan
dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Para pemikir zaman ini hampir semuanya klerus, yakni golongan rohaniawan atau biarawan dalam gereja Katolik. Misalnya, uskup, imam, pimpinan biara, ataupun rohib. Minat dan perhatian mereka tercurahkan pada agama Kristiani. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mendominasikan kepada ilmu pengetahuan, dipengaruhi oleh ajaran yang mempengaruhi persoalan berpikir seseorang. Filsafat skolastik muncul pada abad ke-8 Masehi, setelah pemikiran filsafat patristik mulai merosot pada abad ke-5 hingga ke-7. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya filsafat skolastik adalah faktor religius dan faktor ilmu pengetahuan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, pelajaran apa sih yang saya ambil setelah mempelajari filsafat? Menurut saya, yang pertama itu menjadi seseorang yang kritis. Dengan belajar filsafat, kita bisa memiliki pemikiran yang kritis. Filsafat akan membentuk pemikiran diplomatis yang bisa menjadikan kita peka terhadap lingkungan sekitar dan juga bertindak anti-apatis. Nah, yang kedua, mampu berpikir secara rasional dan logis. Di samping itu, filsafat juga membentuk kita menjadi seorang pemikir yang logis dan rasional. Dengan metode berpikir seperti ini, kita bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan dengan baik. Yang ketiga, bersikap independen. Apa sih independen? Menurut saya itu pemikiran independen adalah hasil berpikir secara pragmatis dan terbuka. Kita bisa belajar atau berusaha mengambil jalan tengah agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Memang berpikir secara konvensional akan membuat hidup kita menjadi sistematis, tapi berpikir secara independen membuat kita melangkah lebih jauh. Selain itu, berpikir independen berarti kita tidak hidup berdasarkan pemikiran orang lain. Yang keempat, berpikir secara fleksibel. Filsafat ini itu sifatnya dinamis, tidak terbelenggu dalam satu aturan dan kaidah. Ini akan membuat kita memiliki fleksibilitas berpikir hal yang baru, tidak terikat dengan ide-ide lama, karena kita bisa menggantinya dengan ide-ide yang baru dan lebih efektif. Nah, yang kelima, memperluas wawasan. Memiliki wawasan yang luas akan membuat kita lebih tampil di berbagai bidang. Ingat, peradaban dunia dibangun di samping itu. Kita akan memahami berbagai macam teori dalam kehidupan, sehingga kita menjadi sadar betapa berharganya kehidupan. Nah, yang keenam, mampu menganalisis setiap permasalahan. Menurut saya, filsafat itu mengajarkan saya untuk bisa mempertahankan pendapat, serta bisa mengembangkan secara sehat, menggunakan nalar yang tepat, tidak menggunakan otot, dan tidak menggunakan otoritas intervensi. Nah, untuk selanjutnya, menjadi seseorang yang skeptis. Bukan berarti kita menjadi agnotis atau ateisme. Namun, ini lebih ke arah bagaimana kita mengamati lingkungan dan lingkungan sekitar, sehingga menjadikan seseorang yang skeptis berarti kita tidak langsung percaya pada suatu peristiwa atau berita, tetapi kita harus menemukan bukti yang kredibel serta valid agar tidak termakan berita hoaks. Nah, yang terakhir, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi berdasarkan sebab akibat. Prinsip ini bisa disebut juga kausalitas, bahwa sebab yang mengawalinya. Ketika itu ditanya tentang bagaimana sesuatu bisa terjadi, kamu tidak menjawab, tidak tahu. Nah, karena kamu sudah memiliki jawabannya. Kadang ada juga di benak kita atau kamu seperti ini. Siapa sih kita? Untuk apa sih hidup kita ini? Apa sih arti kehidupan? Nah, jawaban tersebut kita bisa menemukan dengan metode dan cara yang tepat untuk bisa memahami dan menjawab pertanyaan itu di dalam filsafat. Nah, itu tadi spoiler sedikit materi mengenai filsafat. Gimana? Kelihatan seru nggak? Serulah pastinya kalau kita telah rajin membaca. Manfaat yang dapat dipetik aja udah mencengangkan, apalagi kalau kita mau belajar, ya nggak sih? Sekian dulu dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!